Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Haryani dengan NIM 230603799. Pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2025, saya mendatangi sekolah yang ada di Cibogo. Nama sekolah ini adalah Kobar Bintang Cendikia. Kemudian saya mewawancarai guru sekaligus kepala sekolah. Perkenalkan, nama saya Dini Haryani dari Siliwangi. Mau mewawancarai sekolah tahun ini. Ya, mangga silahkan. Saya dengan Eti Mardiana dari Kobar Bintang Cendikia. Ya, silahkan apa yang harus saya utarakan. Baik, mungkin saya mau mewawancarai terkait mata kuliah kurikulum fakultas apa. Mungkin langsung saja ya ke pertanyaan. Ya, baik, boleh. Pertanyaan yang pertama, kurikulum apa yang digunakan di sekolah tahun ini? Oh, di sini menggunakan kurikulum Merdeka. Terus yang kedua, bagaimana Ibu memahami struktur kurikulum Merdeka yang diterapkan di satuan tahun ini? Struktur kurikulum Merdeka di Kobar Bintang Cendikia itu disusun berdasarkan capaian pembelajaran anak usia dini yang menekankan perkembangan 6 aspek, yaitu nilai agama, nilai moral, sosial emosional, bahasa, kemudian kognitif, fisik motorik, dan seni. Baik, yang pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana pelaksanaan pembelajaran kurikulum Merdeka di tahun ini? Pembelajaran di Kobar Bintang Cendikia ini dilaksanakan melalui kegiatan bermain yang terencana, tentu saja yang harus menyenangkan dan kontekstual. Kemudian anak diberi kebebasan berekspresi, bertanya, dan mencoba. Sementara guru berperan sebagai pendamping atau fasilitator. Jadi, pertanyaan yang keempat, metode apa yang paling sering digunakan dalam pembelajaran? Metode yang sering digunakan di Kobar Bintang Cendikia ini adalah bermain peran, kemudian bercerita, kemudian bernyanyi, kegiatan seni, dan proyek sederhana yang terintegrasi dengan tema, ya maksudnya sesuai dengan tema dan minat. Terus pertanyaan yang kelima, bagaimana sistem asesmen yang diterapkan dalam kurikulum Merdeka di PAUD ini? Asesmen dilakukan secara otentik melalui observasi yang dilakukan oleh guru, kemudian catatan anekdot, kemudian hasil karya anak, dan kegiatan sehari-hari, serta dokumentasi kegiatan asesmen. Tidak hanya berupa tes saja, karena kan di sini di Kobar ya, jadi hanya bentuknya itu latihan-latihan, kemudian pemetaan perkembangan anak secara menyeluruh. Yang pertanyaan selanjutnya, bagaimana kurikulum Merdeka mengakomodasi konteks dan budaya lokal di PAUD ini? Kurikulum Merdeka sangat fleksibel ya, sehingga memungkinkan pengenalan budaya dan lingkungan sekitar anak, seperti permainan tradisional. Kebetulan kita kan ada di Jawa Barat ya, tentu saja ya permainan tradisional yang ada di Jawa Barat dan sesuai dengan anak usia dini. Jadi seperti misalkan oray-orayan atau permainan lain lah ya. Kemudian lagu daerah bisa kayak Cinciripit, terus Mas Tak-tak dan lain-lain. Kemudian kebiasaan gotong royong seperti anak belajar buang sampah sendiri gitu ya, supaya tumbuh kesadaran untuk membuang sampah pada tempat sampah. Kemudian
kegiatan yang lain, seperti misalkan anak belajar untuk berbaur dengan teman-teman sebaya. Lalu apa tantangan yang dihadapi dalam menerapkan kurikulum merdeka di PAUD ini? Tantangannya adalah mengubah pola pikir orang tua. Bahkan kadang-kadang kita juga ya sebagai guru gitu ya, yang selalu menekankan kepada anak itu tentang berorientasi kepada membaca gitu dan menulis serta berhitung. Nah itulah tantangan kita sebenarnya, karena mau tidak mau gitu ya, kita itu di Kober atau di anak usia dini, pendidikan anak usia dini itu dituntut untuk bisa baca itu, gitu Bu. Gitu. Lalu pertanyaan yang terakhir ya, apa dampak kurikulum merdeka terhadap perkembangan anak di PAUD ini? Kurikulum merdeka dampaknya itu ya, saya pikir menurut pendapat saya ya, jadi anak itu bisa lebih percaya diri, kemudian mandiri, kemudian berani mengekspresikan diri, terus perkembangan sosial tadi dengan teman-temannya juga lebih berekspresi, kemudian kreativitas anak juga lebih terlihat secara optimal. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Maaf sudah mengganggu. Iya, sama-sama. Iya. Mohon maaf juga ya. Terima kasih sebelumnya, maaf ya kalau sudah mengganggu. Ya, nggak apa-apa Bu. Selamat berjuang di di mana kampusnya? Di IKIP sih. Oh, IKIP Siliwangi ya. Semoga lancar terus ya kuliahnya. Terima kasih ya.